Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa kelas 10. Hari ini setelah kita kemarin PTS, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Yuk disiapkan buku catatannya karena kita hari ini akan mempelajari bab baru mengenai bab AMDAL. Marilah kita mengenal apa itu AMDAL dan apa pentingnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke. Mengenal AMDAL. Pada bab ini yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu AMDAL. Apakah kepanjangan dari AMDAL? AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Pada AMDAL ini kita akan mempelajari AMDAL itu apa sih, maksudnya analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ketika suatu pemerintahan atau seseorang akan mendirikan bangunan yang besar yang akan memberikan dampak yang besar juga bagi lingkungan, maka perlu dilakukan dulu analisis mengenai dampak lingkungannya. Jangan sampai gedung yang dibuat atau industri yang dibuat nanti akan merusak lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan dulu AMDAL. Apa itu definisinya? Definisinya AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Jadi, AMDAL itu kajian mengenai dampak besar. Semisal kita akan membangun sebuah perumahan beserta gedung di situ nanti, membangun sebuah perkotaan. Tadinya di situ adalah wilayah atau kawasan perhutanan. Karena kita membangun perkotaan dari lahan yang tadinya bekas perhutanan, kita harus melakukan pengkajian dulu nih, apakah nanti akan berdampak besar bagi lingkungan di sekitarnya, apakah dia akan mencemari, apakah dia akan merusak. Maka dilakukanlah kajian yang disebut dengan AMDAL. Pada AMDAL itu ada beberapa dokumen yang kita perlukan. Apa saja dokumen yang menjadi dokumennya AMDAL? Yang pertama ada yang namanya KA AMDAL. KA AMDAL itu artinya dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada yang namanya ANDAL, dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Yang ketiga ada dokumen RKL, rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dan terakhir RPL, ini bukan PRL ya, RPL. RPL adalah rencana pemantauan lingkungan hidup. Rencana pemantauan. Jadi untuk membuat AMDAL itu pertama kita harus ada acuan analisisnya dulu nih. Kira-kira kalau suatu industri atau perusahaan atau kota dibangun di situ, bagaimanakah hasil analisisnya terhadap dampak lingkungan. Setelah membuat AMDAL, lalu dibuatlah analisisnya nih mengenai dampaknya. Terakhir dibikin ya rencananya mau seperti apa supaya pembangunan tersebut tidak terlalu memberikan efek yang negatif bagi lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Dan terakhir, apabila telah dibuat rencana, dibuat juga rencana pemantauannya. Jadi secara berkala nanti ada kegiatan pemantauan terhadap dampak dari pembangunan itu terhadap lingkungan hidup. Kita lihat pembakaran batu bara. Pada proses pembakaran batu bara akan mengeluarkan gas yang bersifat asam yang dapat menyebabkan hujan asam. Gas tersebut disebut dengan SO2 atau asam sulfat, atau yang biasa kita sebut dengan asam sulfat. Asam sulfatnya ini kita lihat asapnya dia masuk ke udara ya. Jadi nanti dia ketika dia menguap di udara bersatu dengan awan, membentuk awan hujan, nanti akan membentuk hujannya itu adalah hujan asam. Hujan asam itu sangat berbahaya bagi manusia. Apabila terpapar ke kulit bisa menyebabkan kanker kulit. Kemudian kita mempelajari mengenai tujuan dan sasaran AMDAL. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah yang pertama untuk menjamin pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Lalu yang kedua, untuk memaksimalkan dampak positif lingkungan hidup.
Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara efisien. Yang keempat, meminimalkan dampak negatif dari sebuah pembangunan. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh tata kota yang memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau. Jadi di tengah-tengah perkotaan tetap ada ruang terbuka hijau untuk penghasil oksigen dan mengurangi dampak negatif dari pembangunan. Nah, lama pembuatan dokumen AMDAL. Untuk membuat AMDAL, RKL, dan RPL akan memerlukan waktu maksimal 75 hari. Dasar hukum untuk pelaksanaan AMDAL itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Berikutnya adalah ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan. Ciri-ciri pembangunan yang berwawasan lingkungan itu apa sih maksudnya? Pembangunan yang pembangunannya berdasarkan memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, ciri-cirinya kalau kita ingin membuat pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah yang pertama, menggunakan pendekatan integratif, yang kedua, menggunakan pendekatan jangka panjang, lalu yang ketiga, menjamin pemerataan dan keadilan, yang keempat, menghargai keanekaragaman hayati. Menggunakan pendekatan integratif itu maksudnya ketika nanti ada pembangunan itu kira-kira manfaatnya apa, terus dia berkesinambungan nggak dengan kepentingan di sana. Misalkan kita membuat perkotaan. Nah, membuat perkotaan itu nanti kan itu dia ada pembangunan, kita memerlukan misalkan pembangunan pusat pemerintahan. Nah, karena dia berkelanjutan berarti dia masuk ke komponen yang ini. Lalu menggunakan pendekatan jangka panjang. Jadi pembangunan itu tidak dipikirkan hanya untuk jangka yang pendek. Misalkan mau membangun perkotaan nih, tapi hanya untuk jangka 10 tahun ke depan. Nah, itu tidak boleh karena kan lingkungannya sudah dirusak, tapi kegunaannya hanya digunakan untuk jangka pendek. Kemudian pemerataan dan keadilan. Ini nanti berhubungan dengan pemrakarsa, berhubungan dengan pemerintah dan berhubungan dengan masyarakat sekitar. Jadi nanti ketika ada pembangunan harus memastikan adanya pemerataan dan keadilan bagi tiga pihak itu, yaitu pihak pemrakarsa. Pemrakarsa itu pemberi modal atau orang yang akan mengadakan pembangunan. Lalu ada juga pemerintah, yaitu si pembuat regulator atau peraturan, dan ada masyarakat, yaitu sebagai pelaksana dan orang-orang yang terdampak dari pembangunan itu. Oke, ketentuan pemerintah nomor 27 tahun 2012. Ketentuan pemerintah nomor 27 tahun 2012 itu berisi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU PPLH. Dia menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL atau UPL wajib memiliki izin lingkungan. Fungsi dari AMDAL. AMDAL itu sangat penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Fungsinya dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan adalah melancarkan pelaksanaan pembangunan. Jadi gini, ketika kita seorang penanam modal, kita punya uang triliunan, kita mau bangun sebuah industri di Bekasi misalkan, atau kita ingin membuat industri di kawasan Kalimantan deh yang hutan notabene. Nah, dengan kita membangun pabrik atau membangun industri di sana tanpa memperhatikan AMDAL, maka pembangunan kita itu bisa merusak lingkungan. Otomatis nanti dapat protes dari masyarakat setempat dan dapat kecaman dari regulator. Maka sebelum kita melakukan pembangunan di situ, kita perlu mempunyai AMDAL karena dia akan menjamin bahwa pembangunan kita nanti bisa berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan apa yang kita rencanakan pembangunan di situ bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Jangan lupa kalau ada yang terlewatkan, kamu ulangi saja videonya dan kamu catat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.